Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Salsabila Rizky Ramadhani, absen 15. Di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang Pancasila sebagai dasar negara. Yang pertama yaitu makna Pancasila sebagai dasar negara adalah sumber nilai pedoman dan landasan fundamental bagi penyelenggara pemerintahan dan kehidupan berbangsa serta bernegara di Indonesia. Pancasila adalah kaidah negara yang bersifat kuat, tetap, dan tidak dapat diubah oleh siapapun, serta merupakan kristalisasi nilai-nilai yang berasal dari pengalaman dan cita-cita masyarakat Indonesia itu sendiri. Makna Pancasila menurut Notonegoro, Pancasila adalah dasar falasah negara Indonesia yang merupakan ideologi negara dan pandangan hidup bangsa yang bersifat mutlak dan tidak dapat diubah. Nilai-nilai Pancasila yang berasal dari adat istiadat dan kebudayaan Indonesia menjadi pedoman moral serta dasar kesatuan yang mempertahankan bangsa. Negara memandang Pancasila bukan hanya sebagai negara semata, melainkan sebagai falsafah hidup bangsa Indonesia yang mendalam, yang memberi arah dan tujuan bagi negara dan masyarakat. Setelah itu, pengertian Pancasila sebagai dasar negara. Pancasila sebagai dasar negara berarti bahwa nilai-nilai Pancasila menjadi pedoman utama dan sumber segala peraturan perundang-undangan di Indonesia yang mengatur pemerintah dan penyelenggara Indonesia. Dan nilai-nilai ini berasal dari pengalaman dan kepribadian bangsa Indonesia dan harus menjadi luhur dan kekuatan yang menjiwai setiap sendi ketatanegaraan dan kehidupan bangsa. Poin-poin utama Pancasila sebagai dasar negara yaitu sumber hukum, mengikat dan sumber hukum. Yang kedua, mengikat dan wajib. Semua peraturan perundang-undangan yang harus dibuat harus berdasarkan Pancasila dan tidak boleh bertentangan dengannya. Yang ketiga yaitu pedoman penyelenggaraan negara. Pancasila menjadi pedoman dan prinsip dasar bagi penyelenggara pemerintah dan negara secara keseluruhan. Yang keempat yaitu menjiwai kehidupan berbangsa. Menjiwai kehidupan berbangsa, Pancasila harus menjadi roh atau kekuatan yang menjiwai dari segala kegiatan dan kebijakan dalam bentuk menjalankan negara. Yang kelima yaitu mencerminkan kepribadian bangsa. Dasar negara ini terbentuk dari pengalaman dan kepribadian bangsa Indonesia, mencerminkan nilai-nilai luhur yang tumbuh dari masyarakat. Setelah itu, hubungan Pancasila dengan Undang-Undang Dasar 1945. Hubungan Pancasila dengan Undang-Undang Dasar 1945 bersifat erat dan fundamental. Pancasila adalah dasar negara yang tercantum dalam alinea keempat dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, menjadikan sumber segala sumber hukum negara. UUD 1945 mengikat Pancasila dan menjabarkan lebih lanjut dalam pasal-pasalnya, membentuk sistem hukum dasar yang menjadi pedoman seluruh peraturan perundang-undangan di Indonesia. Berikut kedudukan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Pancasila sebagai dasar negara. Pancasila adalah ideologi dasar dan pandangan hidup bangsa Indonesia yang termuat dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Undang-Undang Dasar 1945 sebagai konstitusi adalah hukum dasar tertinggi yang menjadi konstitusi negara yang di dalamnya terdapat Pancasila. Setelah itu, penjabaran Pancasila dalam Undang-Undang Dasar 1945. Penjabaran dalam Undang-Undang 1945 terdapat dalam alinea keempat pembukaan UUD 1945 yang menyebutkan rumusan Pancasila dan juga integritas dalam pasal-pasal tertentu Undang-Undang 1945 yang menjadi hukum positif. Terutama pembukaannya menguraikan nilai-nilai luhur Pancasila menjadi tujuan negara dan prinsip-prinsip penyelenggaraan pemerintah yang melindungi segenap bangsa dan memajukan kesejahteraan umum. Berikut contoh penjabaran Pancasila pada sila pertama, yaitu ketuhanan yang Maha Esa.
bangsa. Ditegaskan dalam pasal 29 ayat 1 yang menyatakan negara berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa serta menjaga kerukunan hidup antar umat beragama. Yang kedua yaitu sila kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab, dinyatakan dalam pasal 28 dan pasal-pasal yang terkait hak asasi manusia. Yang ketiga, sila ketiga yaitu persatuan Indonesia, dijabarkan melalui pasal 1 yang menyatakan Indonesia adalah negara kesatuan dan prinsip persatuan yang diwujudkan dalam pasal 26 tentang kewarganegaraan dan pasal 36 tentang bahasa negara. Yang keempat yaitu sila keempat, kerakyatan, direalisasikan dalam pasal-pasal yang mengatur sistem pemerintahan yang berdaulat rakyat melalui perwakilan dan permusyawarahan. Yang kelima, sila kelima yaitu keadilan sosial, tercermin dalam pasal-pasal yang mengatur kesejahteraan sosial dan pemerataan kesempatan bagi seluruh rakyat Indonesia. Yang terakhir yaitu implementasi Pancasila dalam kebijakan negara. Implementasi Pancasila dalam kebijakan negara adalah mewujudkan nilai-nilai Pancasila sebagai landasan filosofi dan pandangan hidup bangsa dalam penyusunan peraturan perundang-undangan dan penyelenggaraan negara. Hal ini berarti setiap hukum dan kebijakan harus sejalan dengan cita-cita yang luhur Pancasila. Hal ini berarti setiap hukum dan kebijakan harus sejalan dengan cita-cita luhur Pancasila seperti keadilan sosial, persatuan, kemanusiaan, kedaulatan rakyat, dan ketuhanan agar tidak bertentangan dengan tujuan bangsa dan negara. Dalam pembentukan peraturan undang-undangan, di sini ada beberapa bidang yang terkait seperti bidang politik, bidang sosial kebudayaan, bidang ekonomi, dan juga bidang dalam pembentukan peraturan perundang-undangan. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.